Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah berkenan memberikan bimbingan kepada kita agar tergolong min ibadihi syakur, di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menghidupkan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kembali kita akan mendapatkan satu nasihat penting dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Sulukil Murid atau Risalah Adab Sulukil Murid. Apa nasihat yang akan kita dapati malam hari ini? Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wa'lam ayyuhal murid anna awwal at-tariqi sabrun wa akhiruha syukrun wa awwaluha 'ana'un wa akhiruha hana'un wa awwaluha ta'abun wa nasabun wa akhiruha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab. Kata beliau, ketahuilah duhai muridku, sesungguhnya perjalanan menuju ridha Allah itu awalnya sabar, berakhir dengan syukur. Diawali dengan sabar, sabar betul, berakhir dengan rasa syukur. Ketahuilah bahwasanya perjalanan menuju Allah diawali dengan ana, diawali dengan kesulitan, tapi akan berakhir dengan kemudahan. Diawali dengan capek, letih, dan akan berakhir pada kenikmatan, pada ketenangan. Dan ini mungkin sebagian dari kita sudah merasakannya, bahwasanya berjalan menuju Allah di awal-awal perjalanan itu sabarnya luar biasa. Tadinya sholat itu beratnya luar biasa, hari demi hari, seminggu dilawan rasa males itu, 2 minggu, setahun. Hari ini lebih ringan daripada yang lalu. Untuk ke masjid sudah nggak berat. Dulu hadir di majelis ta'lim baru setengah jam itu rasa sudah kayak panas bokongnya ini, Pak. Tapi hari ini setelah berjalan sudah mulai merasakan nikmatnya belajar, akhirnya mulai agak ringan, lebih mudah lagi hadir, bahkan mencari-cari jadwal, mencari-cari pengajian ada di mana aja. Padahal dulunya berat bener, diajak aja males, bahkan dikasih sesuatu saja kadang nggak bergerak. Begitulah perjalanan menuju ridha Allah, diawali dengan sabrun dan diakhiri dengan syukrun. Diawali dengan kesabaran dan diakhiri dengan rasa syukur.
Saya kasih contoh dalam kehidupan nyata dan ini masih ada kerabat dengan kami. Seorang hakim jadi panutan di keluarga karena betul-betul tidak nerima apa-apa kecuali gaji halalnya saja. Sampai anaknya itu, ya Pak, anak-anak yang lain, anak hakim yang lain sudah bawa mobil, masa saya masih pakai motor butut? Sabar, bapaknya itu dengar rongrongan dari keluarga dekatnya. Baru bisa beli mobil kurang lebih 2 tahun, 1 tahun sebelum pensiun. Itu pun kijang lama. Meninggal akhirnya, saudara kami ini meninggal. Tidak meninggalkan warisan kecuali rumah yang sangat sederhana, mobil yang butut, hakim Pak. Dan ada tanah 3.000 meter di daerah Bandar Lampung ini. Belinya 15 juta. Beli tanah itu. Sekarang anaknya mau jual tanah itu sudah ditawar 15 miliar. Sabrun akhiruhu syukrun. Oh, ini maksud bapak kami itu. Kami dilatih untuk sabar, tidak memakan sesuatu yang haram. Allah kasih buahnya, itu hanya DP saja Pak, surga nanti akhirnya. Sebaliknya, orang yang jor-joran makan haram, tidak sabar dia menanti nikmatnya akhirat. Dia makan yang haram, sogok semua diterima, terlihatnya mewah, tapi akhirnya sudah banyak cerita yang kita dengar. Saya kebetulan di UIN di Palembang itu sekarang diminta menjadi kepala divisi konsultasi syariah. Artinya kalau ada pengadilan agama atau masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang urusan syariat, itu ke kami. Rata-rata Pak, ya kasus yang sampai ke saya dan kami selesaikan itu masalah waris, perceraian dan sebagainya. Nah, masalah waris ini ceritanya banyak sekali. Ada satu kisah keluarga, orang tuanya, ibunya meninggal duluan, bapaknya nggak ada yang ngerawat, anaknya nggak sanggup karena punya keluarga juga. Kemudian anak-anaknya memotivasi untuk bapaknya nikah lagi aja biar ada yang ngerawat. Ya nikahlah bapaknya, sudah sepuh orang tuanya, nikah dengan wanita paruh baya, umuran mendekati 50. Berjalannya waktu, anak-anak ini baru sadar kalau sang istri baru bapak ini pasti dapat warisan, bakal dapat warisan, walaupun mungkin tidak berjuang apa-apa terkait harta si bapak. Tapi kalau sudah nikah ya dapat. Kalau punya anak ya 1/8, nggak punya anak ya 1/4. Rupanya anak-anak ini sekongkol Pak. Sekian anak, 4-5 anak, kurang lebih 3 anak. Sekongkol. Bagaimana bapak menceraikan istrinya yang baru? Kenapa? Nggak galak? Nggak galak lagi. Keluar Palembang kami Pak. Nggak mau. Ya. Sudah mau nggak mau itu keluar bahasa Palembang kami Pak. Nggak mau si istri barunya ini dapat warisan. Dirongrong. Pada akhirnya tidak mau bapaknya mencerai karena sudah tanggung jawab. Singkat cerita, sang bapak meninggal dunia, istri barunya diusir, tidak pulang kecuali membawa 1 unit AC saja. Hartanya padahal punya bedeng sekian pintu, punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Saya diceritakan itu Pak. Sekarang anak-anaknya kurang lebih 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dapat mobil, dapat bedeng. Tapi karena kita tahu sunnatullahnya, kita tahu perjalanan itu. Saya ada di batin itu Pak, di batin saya tidak berani mengucapkan. Ini orang pasti akan ribut 3 anak ini dan pasti akan habis hartanya. Pasti itu, dan itu sudah sunnatullah. Dan hari ini buktinya Pak, 3 orang ini tidak teguran padahal dulu kompaknya luar biasa.
Kakak beradik nggak teguran lagi, hartanya habis, bahkan meninggalkan hutang, bahkan terancam cerai dengan pasangannya. Lihat itu Pak, dia nggak sabar dulu untuk sekedar berbagi dengan ibu mudanya. Dan ini nasihat dari Al-Habib Abdullah, kata beliau, perjalanan menuju Allah ini awaluha sabrun, diawali dengan sabar, wa akhiruha syukrun, akan berakhir dengan syukur. Bapak sabarlah Pak, sholat capek, nanti lama-lama akan menikmati itu sendiri. Kemudian beliau berkata, wa'lam anna an-nafsa takunu fi awwalil amri ammaratan ta'muru bisyarri wa tanha 'anil khairi, fa in jahadaha al-insanu wa sabara 'ala mukhalafati hawaha sarat lawamatan mutalawwinatan laha wajhun ila al-mutmainnati wa wajhun ila al-ammarah, fa hiya marratan hakadha wa marratan hakadha. Kemudian beliau menceritakan tentang hal yang menjadi lawan seorang manusia. Jadi kita ini Pak ya, untuk menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah, penghalang-penghalangnya itu ada yang bersifat zahir, ada yang tidak tampak, ada yang dari eksternal, dari luar, ada yang dari dalam. Yang tampak misalnya lingkungan, teman, itu yang menghalangi kita, lingkungan yang buruk menghalangi kita untuk bisa mendekatkan diri ke Allah. Yang dari eksternal bisa setan, bisa dunia yang menghalangi kita. Tapi yang beliau ingin bahas di sini adalah musuh penghalang datangnya dari diri sendiri, yang dibahasakan oleh Al-Quran dengan an-nafs. Nah, beliau ingin menjelaskan tingkatan nafs ya, ini jiwa yang ada di dalam diri kita itu ada 3. Yang pertama disebut dengan ammaratum bisu, yaitu nafsu yang selalu memotivasi, mendorong orang tersebut untuk maksiat. Itu namanya ammaratun bisu. Naik derajatnya menjadi nafs lawamah. Di dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu bin nafsi lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana itu Ustaz? Kata beliau, anna an-nafsa takunu fi awwalil amri ammaratan ta'muru bisyarri wa tanha 'anil khair. Kita ini Pak, sebelum Bapak istiqomah sholat hari ini, masih ingat enggak masa-masa sholat itu beratnya luar biasa? Siapa yang bisikin untuk enggak sholat? Udah nanti aja, bisa dikodok. Udah nanti aja, rajin bener jamaah. Ada bisikan-bisikan begitu Pak. Mau sedekah awal-awal dulu Pak. Sedekah itu beratnya luar biasa. Kenapa? Ada bisikan. Kamu sudah capek-capek nyari duit berhari-hari, mau kamu keluarin cuma berapa menit. Nanti dulu, tunggu kaya dulu. Kalau udah kaya baru ngasih. Pinter nih saya. Pinter nian lagi. Pokoknya maklumi Pak ya, kalau ada bahasa Palembang yang keluar. Jadi bisikan-bisikan itu Pak, jika datangnya dari diri sendiri, namanya nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan kepada kemaksiatan, mencegah dari kebaikan. Diajak orang, yuk ada pengajian di sana, dalam hatinya, udah nggak usah pengajian, gampang ada YouTube, tinggal dilihat YouTube aja. Pinter betul dia membisikkan itu Pak. Mau baca Quran, beratnya luar biasa, beratnya luar biasa.
Jangan rajin-rajin baca Quran, ya. Nanti ada waktunya kalau kamu sudah pensiun, baru. Saya punya jamaah ibu-ibu, rumahnya dekat masjid. Saya datangi, Bu Hajah, napa ndak ngaji sama kami? Pak Ustadz, demi Allah Pak Ustadz, kalau dengar mik dari masjid, rasa itu pengen betul ikut ngaji Pak Ustadz. Nah kenapa nggak ngaji? Bahasa dia, malu Pak Ustadz, malu Pak, karena belum bisa ngaji. Kemudian, tapi insya Allah Pak Ustadz, 2 tahun lagi aku pensiun. Nah kalau sudah pensiun, insya Allah aku hadir. Berapa tahun lagi Bu Haja? 2 tahun. Oh ya udah, saya simpen Pak 2 tahun. Sudah berlalu 2 tahun, 2 tahun setengah, saya datangi lagi. Bu Haja, kenapa enggak ikut ngaji? Itulah Pak Ustadz, cucung Pak Ustadz. Nah, cucung. Ada saja Pak. Itu namanya ammarah bisu. Nafsunya selalu dibisikkan untuk tidak menaati sesuatu. Ditunda-tundalah, bisa dicari solusi, dan segalanya. Termasuk yang haram-haram Pak. Ada orang mau nyogok, ya dana sekian, bisik dia, kapan lagi kamu dapat kesempatan ini? Seumur hidup kamu kerja, belum tentu dapat ini. Masalah dosa ya nantilah kita bisa bicarakan di akhir-akhir. Banyak juga ke orang sebelum kamu kayak begini, ujung-ujungnya tobatnya husnul khotimah. Pinter bener bisiknya itu Pak. Ya tergoda akhirnya. Tapi orang ini mampu melawannya. Nah ini yang beliau maksud, yang disebut dengan mujahadah, mujahadatun nafsi. Apa itu? Sabar betul untuk tidak menaati nafsu yang ammarah bisu. Saya kasih contoh mungkin di antara kita sendiri. Baca Quran saja Pak. Pertama itu jangankan baca, megang aja nggak pernah. Tahu-tahu ada keinginan dia mulai baca, tapi beratnya luar biasa. Baru dapat selembar udah kayak baca 1 Quran. Beratnya luar biasa. Tapi dia lawan, dia ikuti. Ngaji pun demikian. 1 majelis didatengin, berat sekali. Hari demi hari, minggu demi minggu. Dia lawan, dia mujahadah namanya. Ditangkal itu semua, apa namanya, bisikan-bisikan nafsu ammarah bisu. Naiklah dia derajat menjadi lawamah. Nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Mengikuti definisi beliau, nafsu lawamah adalah yang sudah mulai setengah perjalanan Pak. Sudah ngajilah. Sudah ada kemauan dia mau ngaji. Cuma kadang-kadang libur dulu lah minggu ini, minggu depan lagi aja. Naik turun itu Pak. Ini namanya nafsu lawamah. Dilawan lagi sampailah pada titik makom yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang tadinya baca Quran 1 lembar beratnya, sekarang 1 juz sudah nggak kerasa. Saya pernah ceritakan mungkin. Punya guru yang baru meninggal tahun lalu. Namanya Profesor Dr. Usamah Abdul Azim, guru besar di Al-Azhar. Meninggal dunia, sekretarisnya, asistennya itu sudah mencatat beliau hatam Quran 2400 kali dalam hidupnya. Dan itu dihatamkan dalam sholat. Ramadan 1 malam 1 Quran Pak, 30 juz. Bapak jangan tanya, mana mungkin Ustadz? Mungkin. Mulai dari ba'da isya sampai jam 3 sholat tarawih. Beliau sudah merasakan nikmatnya itu Pak. Bapak pengen tahu nafsul mutmain, gambaran biar lebih mudah. Kok bisa ya ada orang, kayaknya nggak mungkin ya Ustaz. Nggak bisa. Bapak pernah lihat anak-anak muda duduk berempat, berlima, nggak saling ngobrol, main game online dari isya sampai subuh? Pernah lihat Pak? Sama persis Pak. Cuma bedanya satu nikmati game online, yang satu menikmati Al-Quran.
Saking khusyuknya tegur aja nggak dengar lagi. Jadi sebetulnya manusia itu mampu melakukan, cuma butuh mujahadah tadi. Nah, dulu saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini termasuk ibu-ibu, sholat itu beratnya luar biasa. Hari ini ya, ketika dulu subuh itu harus butuh alarm, harus butuh. Sekarang kadang kita lebih dulu bangun daripada alarm. Ketika jiwa itu sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, jiwa, nafs kita menjadi nafsul mutmainnah, bahkan dibuat tidak nyaman. Sekali saja saya kasih contoh, Pak. Bapak kalau sudah sholat subuh, apa rasanya, Pak? Batinnya itu apa rasanya? Enak, Pak ya? Adem, Pak ya? Sekali aja Bapak kesiangan, jam 6 selesai baru bangun atau setengah 7, bagaimana suasana batinnya, Pak? Gelisah, gak enak. Itu tanda hati itu sudah menikmati sholat. Itu tanda hati itu sudah menikmati ibadah sama Allah. Ya. Orang sedekah, mungkin Bapak pernah bertanya, ada orang sedekah itu sampai ratusan miliar. Kita tahu salah satu yang mendapatkan rekor dunia itu namanya Syekh Ar-Rajihi yang di Arab Saudi, menyumbangkan 300.000 hektar kurma siap panen. Bapak, kok bisa ya? Jangan tanya, Pak. Dia nafsunya sudah melawan, sudah dimujahadahkan sampai pada mutmainnah. Dan setiap dari kita punya ibadah-ibadah tersendiri. Dulu sholawat sama Nabi 5 saja sudah pindah, baru Allahumma sholli, baru sekali 2 kali. Sekarang sholawat sama Nabi bisa 100, bisa 200, bahkan bisa 1000. Proses. Nah, proses ini yang disebut dengan jihadun nafs atau mujahadatun nafsi. Bagaimana melawan nafs ammaratun bisu', naik kepada derajat lawamah, pada akhirnya sampai kepada mutmainnah. Sekarang ini saya kenal betul ada beberapa jamaah saya di sini yang muda-muda. Apa rasanya menghadiri majelis ta'lim? Nikmat. Dulu beratnya luar biasa. Sekarang ada rasa tersendiri, Ustadz, kalau hadir di majelis itu. Dan begitulah kita di setiap jenis ibadah, Pak, ya, akan merasakan insya Allah dengan istiqomah tadi sampai pada maqam atau derajat nafsul mutmainnah. Kemudian kata beliau, wasahibun nafsil mutmainnah ya'dhumu ta'ajjubuhu minan nasi fi i'radihim 'anil ta'ati ma'a ma fiha minar rauhi wal unsi wal ladzah wa fi iqbalihim 'ala al ma'asi wasyahawati ma'a ma fiha minal ghammi wal wahsyati wal mararah wa yahsabu annahum yajiduna ma yadhuquna fil amrayn mithla ma yajidu wa yadhuqu thumma yarji'u ila nafsihi wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu fi tanawul asyahawati minal ladzat wa fi'li ta'ati minal mararat faya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi illa bimujahadatin tawilatin wa inayatin minallahi azimatin. Kurang lebih begini, Pak. Salah satu tanda kalau nafsu kita sudah mendekati mutmainnah atau bahkan sudah sampai, ketika melihat orang yang bermaksiat atau orang yang enggak sholat atau orang yang tidak pernah nyentuh Quran, kita itu merasa takjub. Takjub itu maksudnya kaget, heran, kok ada ya orang enggak sholat, kok ada ya orang bisa menikmati nyanyi remix sampai berjam-jam, kok ada ya orang bisa na'udzubillah minum khamar, duduk. Kalau Bapak sudah sampai ada rasa itu tanda jiwa Bapak sudah sampai pada mutmainnah. Padahal kalau dia duduk sejenak saja mengingat masa lalunya, padahal orang ini dulunya adalah pemain, mungkin biduan, dulunya padahal yang punya kafe, dulunya padahal nggak pernah sholat, dulunya padahal tukang minum khamar,
Tapi dengan berjalannya waktu, dia justru takjub dengan orang yang masih begitu. Dia lupa, dalam tanda kutip, kalau dulu juga pernah menikmati itu. Karena dia berjalan terus ibadah. Sekarang takjub. Saya kadang-kadang kalau melihat ada orang, ya, pagi-pagi sudah dengar lagu India. Ya, beberapa bulan lalu, saya datangin rumah orang, Pak. Jaraknya dari saya tuh rumah lumayan jauh. Tapi karena tanah kosong, sampai ke rumah kami pagi-pagi India, ada jadwalnya gitu Pak. Pagi India, agak siang dikit remix, malam-malam dangdut, tiap hari. Wih, ini gak ada yang negur apanya, kan cukup dia saja yang dengar. Saya datangi Pak RT, tidak berani katanya, nggak enak. Saya datangin Ustadz di sana juga nggak berani. Udah pagi-pagi. Begitu saya datangi, suaranya ya wajar sampai ke rumah kami Pak. 6 salon depan pintu Pak, besar. Wih Pak, saya sampaikan pelan-pelan, Kak, ini hak kamu. Ya. Orang Palembang itu kalau kamu terhormat. Ya. Ini hak kamu, mau dengar musik, mau dengar itu ya. Tapi kalau sudah ganggu orang sudah nggak boleh dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah dengar nasihat itu Pak. Cuma yang saya takjub dari itu saat itu, kok ada ya orang sanggup tinggal di ruangan kecil itu dengan salon 6, denger remix dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Takjub. Nah sama kita dulu yang nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir majelis, sekarang sudah hadir majelis ta'lim, bahkan berhari-hari ikut daurah, duduk dari pagi sampai sore ngaji. Kemudian melihat teman yang nggak mau ngaji, itu takjub juga. Kok nggak mau sih, rugi banget orang itu. Padahal dulunya dia juga begitu. Nah kalau Bapak sudah merasakan itu, alhamdulillah, syukur kepada Allah, bukan untuk merendahkan mereka, bukan untuk menganggap diri lebih baik dari mereka, tapi untuk memotivasi kita bersyukur kalau kita sudah sampai pada titik menikmati taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Pertanyaan yang juga penting untuk disampaikan pada kesempatan ini, lalu bagaimana Ustadz proses itu? Proses mujahadah itu kan nggak diam sendiri, kemudian dia bisa sampai pada nafsul mutmainnah tadi. Apa proses yang harus kami lalui Ustaz? Apa saja bekal-bekalnya? Ya, yang pertama Pak, ya, al-isti'anah billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa meminta tolong kepada Allah. Doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ala dzikrik, untuk selalu mengingatmu, wa syukrik, untuk selalu bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, untuk selalu memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Isti'anah ini yang paling penting, ya, karena kita untuk zikir saja Pak, itu harus dibantu Allah. Kalau nggak dibantu Allah nggak bisa. Bapak pernah nggak merasakan ini Pak? Keluar dari masjid, melangkah, begitu sampai pintu keluar, sebetulnya jatah kaki kanan yang keluar. Kalau diurut dari sini misalnya, melangkah, sesampainya di pintu keluar itu sebetulnya jatah kaki kanan, tapi Bapak tarik agar kaki kiri yang bergerak keluar. Pernah merasakan itu Pak? Pertanyaannya, siapa yang mengingatkan Bapak saat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud, ya Allah bantu aku untuk selalu ingat, ya, bantu aku. Masuk masjid juga begitu Pak. Dari luar melangkah, begitu mau masuk masjid sebetulnya jatah kaki kiri, tapi langsung teng begitu, teringat dalam pikiran, langsung ganti kaki kanan. Dapat pahala Pak? Dapat. Siapa yang mengingatkan Bapak saat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang dimaksud dengan Allahumma a'inni ala dzikrik. Bantu aku ya Allah untuk bisa selalu taat, untuk bisa selalu bersyukur. Bahkan kadang-kadang makan Pak ya, lupa bismillah. Sudah makan, tinggal 2 suap, kayaknya belum baca bismillah. Diingatkan sama Allah, baca akhirnya Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Kata Nabi begitu, bagi orang yang kelupaan baca bismillah di awal makan, silahkan baca bismillah di mana dia ingat, ditambahkan redaksi fi awwalihi wa akhirih. Nah pertanyaannya, siapa yang ingatkan Bapak di suapan terakhir itu? Allah. Dan ini yang dimaksud dengan Allahumma a'inni. Jadi untuk bisa bermujahadah melawan nafsu, yang pertama minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus. Yang kedua, jadwalkan atau minimal lakukan yang disebut dengan khalwah. Khalwah itu apa Ustaz? Menyendiri. Sekali-kali itu ya jangan. Menyendiri itu bagaimana Ustaz? Ya di rumah sendiri juga nggak apa-apa. Malam jam-jam 2:30, jam 3 Bapak bangun, ambil wudhu yang sempurna, gosok giginya, segar, bila perlu bisa mandi-mandi. Kemudian ambil ruang tamu di pojokan sendiri, istri nggak tahu, biarkan saja. Keluarga nggak ada yang tahu, cukup Bapak saja di situ. Kemudian muhasabah. Ingat perjalanan hidup ini. Oh ya Allah, umur sudah 50 tahun. Oh sudah 60 tahun. Ibadahnya dulu masih muda, merantau sana, merantau sini, sholat lalai, Quran gak pernah disentuh. Ya Allah, mau sampai kapan gini ngumpulin duit terus? Gak habis-habisnya. Itu luar biasa Pak, ngecas imannya luar biasa itu. Berkhalwah semacam itu sangat membantu seseorang dalam memujahadah nafsu. Ketika besok hari biasanya dia malas, semangat itu untuk ibadah. Yang besok biasa naudzubillah menerima suap, mulai dia hitung-hitung diri, ya Allah, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu dalam perjalanan orang menuju mutmainnah. Yang ketiga, musahabatul akhyar. Punya lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, teman-teman yang saling mengingatkan. Makanya saya beberapa waktu lalu saya ngisi di Palembang, kebetulan yang mengundang itu Ikatan Pensiunan Dinas Pendidikan kalau nggak salah, Sumatera Selatan, udah agak lupa saya. Nasihat saya Pak, itu untuk saya dan mereka, lingkungan pensiunan paling sehat itu masjid Pak. Jadi kalau orang sudah pensiun, saya perhatikan Pak, paling nikmat jadi pengurus masjid. Luar biasa itu Pak. Itu yang saya ngisi pengajian itu Pak. Mereka punya komunitas ngaji tiap hari. Saya tanya, apa saja Pak? Sudah berapa tahun? Katanya sudah 13 tahun. Apa saja istilahnya goalsnya yang sudah didapatkan selama ini? Unik, ada yang mencatat Pak, sudah pernah bersolawat kepada Nabi 96 juta kali. Saya tanya, bagaimana? Saya kayak nggak percaya dengan hitungan itu Pak. Iya Ustaz. Jadi kami itu di komunitas itu, yuk jangan lupa hari ini kita bersolawat, berapa sanggupnya? 50. Awal-awal dulu cuma 50, 10. Akhir-akhir ini sudah sampai ribuan. Itu 96 juta satu orang Pak. Oh enggak Ustaz, komunitas kami. Khataman Quran setiap bulan, sehat sekali. Di Palembang itu ada masjid namanya Masjid Poligon, ya. Masjid Baitur Rahman Poligon. Kami punya jadwal di situ. Tiap subuh bapak-bapak itu Pak, pensiunan semua. Habis sholat subuh
kumpul buat halaqah ngaji. Ada yang benarkan. Nikmat sekali melihat pensiunan itu. Pokoknya lingkungan paling sehat buat bapak-bapak yang sudah tidak lagi begitu sibuk bekerja adalah ngurus masjid. Cuma pesan saya satu, saya sampaikan juga ke mereka, tidak boleh membawa power syndrome. Biasanya kalau mantan pejabat jadi ketua masjid diktator, Pak. Iya, saya perhatikan betul. Masjid kalau pernah dipimpin, mohon maaf ya, nggak semua loh, nggak semua, jangan kesinggung. Mantan kepala dinas misalnya, susahnya Pak. Ngitung ngurus masjid kayak ngurus kantornya, Pak. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia bisa melepaskan itu, melepaskan sindromnya pernah menjadi pejabat, ya saya pernah ngisi pengajian atau rutin punya pengajian di masjid. Ketua masjidnya mantan wali kota, Pak. Bukan di Palembang, saya di sana lah pokoknya. Bukan wali kota, sekda, mohon maaf, mantan sekda. Itu bisa ngebatalin acara cuma lewat telepon. Bayangin, Pak, biasa ngebos kan. Itu dibatalin aja lah, nggak usah, pati sama dia. Batal, Pak. Nggak bisa gitu ngurus masjid. Ini punya umat. Bareng-bareng. Bapak dulu kadis, sekarang bukan kadis lagi, kadis juga bukan. Datang ngobrol. Itu pesan kami. Tapi secara umum intinya lingkungan itu luar biasa pengaruhnya. Maka ini kayaknya yang sebelah kanan sebelah kiri saya ini mantan pensiunan galau ini. Ya. Ngurus masjid lah, Pak, di lingkungan sendiri dengan ikhlas, insya Allah sehat sekali itu. Ya. Yang berikutnya mulazamatul murabbi, punya guru yang diikuti. Ada guru yang nuntun, yang bimbing, ngasih tahu cara sholat yang benar, ngasih tahu bagaimana menata hati yang benar. Kalau nggak punya guru, kadang-kadang kan lesu, Pak, ya. Iman tuh lesu, lemas. Ke tempat teman-temannya juga lagi lesu, jadi ngumpul sama-sama lesu. Nah, kalau punya guru, datang minta dinasehatin. Ustadz, gimana Ustadz, kok hari-hari ini kok aku malas betul ngaji, Ustadz. Butuh guru-guru yang semacam itu. Ya, guru yang kita anggap bahasanya bisa disebut murabbi, bisa disebut mursyid, bisa disebut muzakki, apapun bahasanya. Yang penting guru itu punya ilmu dan orang soleh dan punya kepiawaian bagaimana mengarahkan muridnya. Penting sekali, Pak, dalam perjalanan hidup ini ada guru yang kita, untuk tempat kita konsultasi. Guru, saya ini dapat kerjaan tapi merantau, nanti aku nggak bisa ngaji lagi, kira-kira gimana? Minta arahannya, istisyarahnya. Ya. Nah, beberapa hal ini yang saya cukupkan dengan ini. Jadi pertama minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memperbanyak doa, memperbanyak ibadah. Yang kedua berkhulwah. Sempatkan untuk berkhulwah, ya, tidak setiap hari, sebulan sekali, untuk kembali ngecas. Ketiga musahabatul akhyar. Ya, memiliki lingkungan yang sehat, saling mengingatkan, saling menyemangati. Jangan sendiri, lepas, berat hari ini. Mau jadi orang soleh sendirian tuh nggak mungkin, berat sekali. Dan yang keempat, memiliki guru yang bisa mengarahkan, mendidik, membawa tangan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya, petunjuknya, hidayahnya, agar kita bisa istiqomah sampai meninggal dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.